Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita Selasa 25 Oktober 2022. Bacaan-bacaan yang akan kita pakai sebagai bahan permenungan kita diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 21 sampai 33. Paulus berbicara mengenai hubungan suami istri yang mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Istri tunduk kepada suami seolah-olah kepada Tuhan, namun suami harus mengasihi istrinya sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan diri untuk jemaat dan menguduskannya. Pendek kata, hubungan suami istri hendaknya mencerminkan hubungan Kristus dengan gerejanya. Sedangkan pada bacaan Injil dari Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21, Yesus menyampaikan perumpamaan mengenai kerajaan Allah. Diumpamakan dengan dua hal. Kerajaan Allah itu seumpama biji sawi yang ditaburkan orang di kebunnya, tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung bisa bersarang pada ranting-rantingnya. Yang kedua diumpamakan dengan ragi yang diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dua hal yang saya tawarkan untuk menjadi titik permenungan kita. Yang pertama, pembicaraan Paulus mengenai hubungan suami istri yang diharapkan mencerminkan hubungan Kristus dengan gerejanya. Kristus mencintai gereja atau jemaatnya tanpa batas, termasuk seandainya umat tidak setia, Kristus tetap setia. Dan itu juga yang harus dinampakkan dalam hubungan suami istri. Mungkin kadang-kadang suami atau istri tidak setia, mereka harus saling memaafkan. Dengan demikian bisa dinantikan kalau saling memaafkan yang ada adalah kerukunan, kesetiaan, dan cinta kasih yang mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaatnya yang dicintai sampai selama-lamanya. Pertanyaan permenungan pertama adalah, apakah cinta kasih suami istri dalam keluarga kita masing-masing sudah mencerminkan hubungan Kristus dengan gerejanya, di mana Kristus tetap mencintai gerejanya dan jemaatnya sampai selama-lamanya. Dari bacaan Injil mau dikatakan
Kerajaan Allah itu kecil, tetapi bila bertumbuh atau berkembang, berguna bagi banyak orang. Kerajaan Allah itu kecil, tetapi bila itu menyebar kemana-mana menjadi virus yang baik, akan menjadi keselamatan bagi semua orang. Seperti ragi yang kecil dan mungkin tidak nampak, tetapi kalau sudah dicampur pada adonan, maka semuanya akan beragi. Artinya, sekalipun kecil, berdaya guna untuk orang lain. Dan ragi itu hendaknya bisa meragi atau mewarnai seluruh dunia. Ragi yang dimaksudkan Yesus adalah ragi cinta kasih. Maka semoga iman kita yang didasarkan atas Yesus sang sumber cinta kasih sungguh-sungguh mewarnai seluruh hidup di tengah-tengah dunia ini, mewarnai keluarga kita, masyarakat kita, tempat kerja kita, dan dunia kita, sehingga diharapkan dunia akan sungguh mengalami ragi cinta kasih yang kita bawa. Ragi itulah yang akan berguna untuk keselamatan dunia, maka harus kita teruskan, kita wartakan, kita bawa di dalam kehidupan kita sendiri. Maka tugas kita adalah menyebarkan ragi itu. Kita masukkan dalam adonan cinta kasih hingga seluruh dunia mengalami kasih itu. Maka pertanyaan permenungan kedua, sudahkah hidupku dan tindakanku berupa ragi cinta kasih mewarnai seluruh keluarga, masyarakat, dan dunia? Harapannya ragi cinta kasih itu akhirnya akan mewarnai dunia kita dan dunia dipenuhi dengan cinta kasih. Hidup keluarga juga bisa menjadi ragi apabila hidup keluarga kita didasarkan dan bermodelkan cinta Yesus Kristus kepada gerejanya. Semoga cinta kasih itu sungguh menjadi ragi di tengah-tengah dunia ini, agar akhirnya semua orang dan dunia ini mengalami cinta kasih yang datang dari Allah, dan mereka mampu juga menjadi ragi bagi sesama. Semoga hidup dan karya-karya kita menjadi ragi cinta kasih bagi dunia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menaburkan ragi kebaikan di tengah dunia ini. Dan kami Engkau ajak untuk mengaduk-aduk ragi itu, sehingga seluruh dunia terkena ragi cinta kasih itu dan boleh menjadi salur rahmat bagi sesama. Biarlah kami masing-masing menjadi ragi bagi keluarga, masyarakat, dan dunia, agar akhirnya cinta kasih itu sungguh mewarnai keluarga, masyarakat, dan dunia kami.
Bantulah kami bila kami lemah, agar tetap mampu membawa ragi bagi sesama. Kami berdoa bagi umat-Mu yang sedang sakit, semoga Engkau sembuhkan, Engkau rawat, Engkau pelihara, sehingga mereka kembali merasakan cinta kasih-Mu dan juga berani mewartakannya kepada sesama. Biarlah juga ragi itu menjadi kesempatan bagi kami untuk kami aduk-aduk di tengah dunia ini, agar semua orang merasakan ragi. Dengan perhatian kepada orang-orang kecil, lemah dan tersingkir. Biarlah mereka yang beban berat lewat ragi ini Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau urai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat sesamanya. Kami juga berdoa untuk Nawanto, saudara kami yang sedang sakit. Semoga tetap Engkau rangkul, Engkau jamah, Engkau sembuhkan lewat dokter, perawat maupun obat-obat yang dipakai, agar akhirnya mereka dan keluarganya sungguh mengalami cinta kasih-Mu. Dan semoga akhirnya Engkau ya Bapa berkenan memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan dan saya wajibkan mematuhi protokol kesehatan agar kita terbebas dari virus corona. Pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, pola hidup sehat, vaksinasi booster, agar kita mendapatkan kekebalan dan tetap sehat. Saya mengajak semua peduli kepada sesama yang menderita dengan cara kita masing-masing. Peduli kepada pendidikan, kepada orang yang lemah dan sakit, orang yang miskin. Maka terima kasih atas amplop persembahan yang panjenengan isi untuk running paroki, untuk pendidikan termasuk gardu gerakan Rp2.000 dan Pangrukti Loyo. Amat sangat bersyukur apabila panjenengan yang mempunyai lebih bisa berkontribusi lebih membantu mereka yang sakit, yang miskin dan yang lemah. Bisa membantu usaha-usaha kecil bagi mereka yang memerlukan. Maka terima kasih atas amplop persembahan yang panjenengan kirimkan. Masih ditunggu bulan berikutnya agar kita semakin banyak membantu orang yang membutuhkan. Terima kasih juga atas amplop pembangunan, kolektif pembangunan, transfer pembangunan untuk penyelesaian gedung serbaguna kita. Dengan cara apapun akan sungguh berkenan kepada Allah. Doa, tenaga dan dana dibutuhkan untuk keperluan intensi arwah orang beriman tanggal 2 November yang akan dilaksanakan jam 5:30 pagi dan jam 6 sore. Panjenengan bisa mengambil amplop di dekat pintu masuk gereja, pintu utama pun samping. Kemudian setelah menulis nama pemohon dan orang yang didoakan, setelah diisi dengan stipendium, dimasukkan kembali ke kotak yang ada di dalam gereja. Tidak dititipkan kepada siapapun. Gereja samping dibuka 24 jam. Saya ingatkan, satu amplop maksimal 5 orang yang dimohonkan untuk didoakan. Kalau ada yang lebih, memakai amplop yang kedua. Terima kasih yang sudah berkenan untuk tertib dalam hal ini. Kemarin sudah ada satu keluarga dengan 2 amplop
5 dan 5. Terima kasih untuk pengertiannya, agar yang lain juga mendapatkan kesempatan untuk mendoakan arwah orang beriman. Akhirnya, atas semua kontribusi umat, entah apapun caranya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan mari terus kita dukung paroki kita agar lebih maju, termasuk tenaga-tenaga yang akan dipakai pada periode depan, entah Dewan Harian, entah Prodiakon, entah Ketua Lingkungan Wilayah, yang sungguh-sungguh menjadikan kita semua berkontribusi bagi gereja. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.